Halo kawan, selamat datang kembali di channel Ruang Informasi. Kamarudin Simanjuntak yang terkenal vokal sebagai pengacara dari keluarga Brigadir J kini tiba-tiba tak bersuara. Karena hilangnya tersebut, Kamarudin Simanjuntak banyak yang bertanya-tanya kemana perginya. Kamarudin Simanjuntak yang pada waktu lalu sempat menjadi sorotan karena berbagai aksinya yang menarik perhatian masyarakat. Kamarudin Simanjuntak mulai ramai dibicarakan karena mengaku bahwa istrinya dibakar hidup-hidup bersama anaknya. Selain itu, dirinya juga melaporkan Direktur Utama PT Taspen Persero. Hal itu terkait dugaan aliran dana pengelolaan calon presiden kepada Presiden Jokowi. Yang terbaru adalah ketika dia merasa kecewa karena diusir oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri. Kejadian itu terjadi saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Kamarudin mengatakan bahwa pihaknya terpaksa harus pulang karena sudah hadir meskipun tidak diundang. Menurutnya, pihaknya datang ke proses pelaksanaan rekonstruksi setelah mendengar pidato Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Dalam pidato tersebut, katanya akan melakukan kegiatan tersebut secara transparan. Atas kejadian tersebut, ia mempertanyakan alasan hukum terkait pengusiran yang dilakukan oleh pihak penyidik. Ia mengklaim bahwa sebagai pengacara korban, pihaknya memiliki hak untuk memiliki langsung proses rekonstruksi untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Ia mengklaim bahwa sebagai pengacara korban, pihaknya memiliki hak untuk melihat langsung proses rekonstruksi untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Tetapi Dirtipidum tanpa alasan kecuali pokoknya penasihat daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi. Kami hanya boleh di luar saja, katanya. Pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara dari para tersangka boleh, jaksa, LPSK, Komnas HAM, Kompolnas semua boleh, tutur Kamarudin. Atas kejadian tersebut, tiba-tiba sosok pengacara tersebut hilang, tak ada kabar yang biasa paling semangat menjalani kasus. Melalui kanal YouTube Refli Harun pada Minggu 11 September 2022, pakar hukum tata negara Refli Harun memberikan bocoran. Bocoran tersebut terkait keberadaan terbaru dari Kamarudin Simanjuntak. Menurut Refli Harun, Kamarudin Simanjuntak sedang di Jambi untuk menemui keluarga Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Pagi tadi, Kamarudin Simanjuntak itu pergi ke Jambi bertemu dengan sanak saudara, termasuk dengan ibunda dari Yosua Huta Barat. Ia mengungkapkan bahwa Kamarudin Simanjuntak beserta keluarga Brigadir J menjalin komitmen. Komitmen tersebut untuk meminta kasus pembunuhan Yosua segera diselesaikan. Hal itu disampaikan Refli Harun usai mendapat kabar tersebut dari aktivis perempuan Irma Huta Barat. Mereka punya komitmen untuk meminta penyelesaian kasus secepat-cepatnya. Ini yang disampaikan Irma Huta Barat, ucap Refli Harun dalam video yang diunggahnya di kanal YouTube-nya.
Itu dia kabar terbaru Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J yang tiba-tiba hilang dari publik. Sekarang ini sangat mengecewakan, tetapi saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya 4 kali mengatakan buka seterang-terangnya, memang kita harus akui dia mengatakan itu 4 kali dalam 4 kali momen. Pada akhirnya apa yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi balilut sudah terjadi. Artinya sudah 3 bulan perkara ini sejak Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi selesai. Tidak sampai seminggu sudah P21 tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya. Tetapi karena Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya mereka sampai dengan hari ini mereka tetap tidak bisa keluar. Sehingga harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Yang tersangka sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice. Oleh karena itu, saya atas nama penasihat hukum atau tim penasihat hukum atau sebagai tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai atau anak saya nggak bisa kembali. Kemarin ketika saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup lah. Kami udah capek Pak. Kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek, apalagi Bapak yang melakukan katanya. Saya sebagai yang melakukan, walaupun saya sampai sakit-sakitan, sampai batuk-batuk, melayani 3.000 sampai 4.000 WhatsApp per hari, melayani berbagai televisi bisa 3 sampai 5 kali sehari, saya sebenarnya nggak merasa capek. Tetapi karena di kepolisian tidak bergerak atau sangat lamban, maka Pak Samuel di hari Sabtu yang kemarin mengatakan sudah cukup lah. Oh, anak saya tidak bisa kembali hidup lagi katanya, dan sebagainya. Walaupun di kalangan perempuan-perempuan pemberani, yaitu istrinya itu Rosti maupun adik-adiknya semua, termasuk anaknya, semua masih bersemangat mau menuntaskan. Tetapi kami mau mengatakan tidak mungkin kami bisa bertepuk sebelah tangan. Tentu harus Pak saling bahu-membahu. Oleh karena itu, ini mungkin sudah takdir kita karena hidup di negara Indonesia, negara yang sangat munafik, yang rajin beragama tapi tak bertuhan. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu pada 2024 pilihlah pemimpin yang baik dan benar, yang bertanggung jawab, supaya Indonesia ini bisa kita benahi bersama. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan, lebih banyak orang baik dan benar di Indonesia ini, tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah, baik itu wanita, anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dengan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu negara ini menjadi negara yang baik. Tetapi kita kurang kompak memperbaiki negara ini. Oleh karena itu ke depan kita harus kompak, jangan mau diadu domba, jangan mau dikatakan aku Pancasila, kamu khilafah. Semua kita menganut filosofi atau falsafah Pancasila. Jadi kalau dikatakan kamu teroris, aku Pancasila, jangan mau. Kita semua adalah warga negara yang taat Pancasila, berideologi ke Pancasila. Jangan mau dituduh-tuduh teroris dan khilafah. Saya sudah diundang ke pesantren, diundang ke gereja, diundang kemana-mana. Saya lihat semua orang baik-baik. Bahkan minggu lalu saya diundang oleh salah satu tokoh NU, yaitu Kiai Haji Husnuril Arifin, sahabat saya. Oleh mereka itu diberikan gelar santri kehormatan. Mereka sangat bangga sama saya. Saya pun sangat bangga memiliki mereka. Oleh karena itu kita harus kompak. Jangan malu dia di domba karena atas nama suku, agama maupun ras.
supaya mafia itu kalah. Kita ini sebenarnya yang kelompok mafia. Ya. Dengan mengatakan sebagian Pancasila, sebagian lagi khilafah. Kita semua Pancasila kok. Ideologi kita ideologi Pancasila, 1245, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Gitu. Jadi oleh karena itu di 2024 inilah momen yang tepat, nanti pilihlah pemimpin yang baik dan benar. Untuk saat ini memang kita harus siap-siap kecewa. Karena kenapa? Karena inilah adanya. Kita semua tersandra oleh teroris, tersandra oleh mafia, tersandra oleh mafia hukum gitu loh. Oleh karena itu ke depan pendapatan kepolisian, pendapatan TNI, pendapatan ASN atau PNS harus kita perbaiki. Minimal 25 juta sebulan supaya mereka betul-betul mengabdi untuk negara ini. Mantap. Yang generalnya sampai ratusan juta kita bayar, daripada ada yang miskin tapi ada yang mengambil triliunan satu orang. Lebih bagus dibagi merata, kan begitu. Ibarat batu bara, barang Tuhan dibagi merata, katanya kan gitu kata orang Kalimantan. Jadi jangan ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian, ada yang mengumpulkan untuk 100 turunan, tapi ada satu keturunan pun tak makan, kan begitu. Lebih bagus kita saling berbagi. Itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini. Ya saya mohon maaf ya, kita siap-siap kecewa karena sampai dengan sore hari ini perkaranya hanya muter-muter di situ saja dan presiden tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan buka seterang-terangnya sebanyak 4 kali. Tetapi belum ada action yang nyata dari presiden untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit baik kepolisian maupun kejaksaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih.